Sama, mari kita bersama-sama membaca satu bagian dalam kitab suci, yaitu kita bersama-sama membuka di dalam Lukas pasal yang kedua. Di dalam Lukas pasal yang kedua, kita akan membaca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-20. Lukas yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-20. Dan kiranya setiap pembacaan firman Tuhan ini, sekali lagi memberikan guidance bagi kita, bagaimana kita dapat memahami kasih Tuhan yang tak terhingga, yang diberikan bagi kita, biarlah setiap kita dapat menelaah setiap kasih yang Tuhan nyatakan itu di dalam hikmat-Nya. Dan mari kita bersama-sama membuka di dalam Lukas pasal kedua, kita membaca ayat pertama sampai ayat yang ke-20. Mari kita membaca bersama-sama dimanapun saudara berada, dan kita memulai pembacaan Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. 1, 2, 3. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama dilakukan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang telah mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sekian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita sama-sama sebelum kita mendengar firman, mari kita tunduk kepala kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan akan setiap pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, khususnya dalam Natal bersama Gereja Reform Injili Indonesia yang ada di China. Tuhan, kami memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang berfirman bagi kami, khususnya kami yang tercerai-berai karena jarak, di mana karena pandemik ini kami tidak bisa bersatu, karena pandemik ini kami harus terpisahkan, dan kami tidak bisa memiliki akan satu ibadah fisik, karena kami berada di tempat yang begitu beragam. Tapi kami berdoa, kiranya melalui kebaktian online ini, yang sangat terbatas ini, yang sangat kurang memberikan disiplin rohani bagi kami. Tapi kami mohon kepada Tuhan, supaya Engkau yang terus mengajarkan bagi kami, supaya kami dapat senantiasa taat kepada firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang berikan Roh-Mu yang kudus melingkupi kami, sehingga setiap kami dapat dengan fokus dan dengan jujur dapat mengikuti kebenaran firman Tuhan dengan hati yang gentar, takut akan Engkau. Dan bila Engkau yang terus mengajarkan kami, bagaimana dimanapun kami berada, kami menghormati Engkau. Dan biarlah setiap mimbar gereja Tuhan, khususnya di dalam Natal ini, terus dapat membawa kami untuk melihat bagaimana Engkau
adalah Allah yang sangat menyayangi kami, dan kasih-Mu yang tak tertandingi dinyatakan bagi kami. Mohon Tuhan berbelas kasihan untuk memimpin kami semua dari awal sampai akhir khotbah yang akan kami dengar. Biarlah Tuhan yang berbelas kasihan, biarlah Tuhan yang memimpin, biarlah Tuhan yang berfirman bagi kami, dan biarlah Tuhan yang menaruh hamba-Mu di belakang salib-Mu. Dan biarlah Engkau yang senantiasa semakin besar, dan biarlah setiap kami menjadi semakin kecil. Inilah doa seru kami ya Tuhan, yang kami panjatkan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara sekalian, pada saat kita melihat siapakah Kaisar Agustus. Kaisar Agustus adalah seorang kaisar Romawi yang adalah anak angkat dari Julius Caesar. Pada saat Julius Caesar melihat anak ini, namanya pertama adalah Octavianus. Dan waktu dia melihat seorang anak namanya Octavianus, di mana dia menjadi seorang yang sangat-sangat spesial di mata Julius Caesar. Sehingga akhirnya Octavianus dijadikan anak angkat oleh siapa yang namanya Julius Caesar. Padahal Julius Caesar punya satu anak namanya Mark Antony, di mana Mark Antony dikenal sebagai seorang anak yang juga sangat pintar. Tetapi pada saat Julius Caesar melihat Octavianus, dia melihat bagaimana anak ini punya kelebihan dibandingkan Mark Antony. Dia memiliki akan satu hal yang lebih daripada Mark Antony. Dan pada saat Julius Caesar sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang memiliki kuasa militer, yang memiliki kuasa pemerintahan, dan memiliki kuasa kepemimpinan yang begitu karismatik, maka pada saat dia melihat akan pribadi dari Octavianus itu, akhirnya dia menjadikan Octavian menjadi anak angkatnya. Dan akhirnya bertumbuh besar bersama dengan Mark Antony. Dan pada saat kita tahu, Julius Caesar dikenal sebagai seorang kaisar yang sangat-sangat luar biasa, di mana dia punya semangat untuk bagaimana membombardir akan wilayah teritorialnya dengan melakukan invasi-invasi ke seluruh pelosok, dan di mana dia dengan satu ambisi untuk bagaimana menjadikan seluruh wilayah di seluruh dunia menjadi wilayah Romawi. Maka kita lihat Julius Caesar punya akan satu ambisi yang luar biasa. Dan saudara, dan inilah yang diharapkan oleh Julius Caesar. Bagaimana melalui Octavian dan juga melalui Mark Antony, dua orang ini bisa menjadi akan penerus, bagaimana dia menjadi akan pemegang tongkat estafet di dalam Romawi punya generasi. Sehingga mereka bisa meneruskan setiap ambisi yang dipikirkan, yang dimimpikan, dan yang divisikan, khususnya melalui Julius Caesar. Tiba waktunya akhirnya Julius Caesar meninggal. Dan waktu meninggal, sudah akhirnya orang-orang bingung siapakah yang harus menggantikan Julius Caesar. Dan akhirnya yang menggantikan adalah Mark Antony. Dan waktu Mark Antony menjadi seorang kaisar, dan akhirnya dia menjadi seorang yang mengambil akan posisi yang begitu tinggi dari Julius Caesar. Maka di situ, meskipun dia sudah menjadi kaisar, dia tetap berkawan baik dengan Octavian. Tetapi saudara, meskipun demikian, akhirnya ada satu slack yang terjadi. Ada satu gesekan yang terjadi. Dan banyak sekali perbedaan pendapat. Dan seringkali yang menjadi kesensitifan di dalam mereka untuk mengalami akan gesekan adalah salah satunya adalah karena mereka suka perempuan yang sama. Maka pada saat mereka kadang-kadang suka perempuan ini, orang itu juga memiliki sukacita yang sama, memiliki akan satu selera yang sama, dan akhirnya mereka saling berebut dan sebagainya. Tapi meskipun demikian, mereka tetap adalah kakak beradik yang memiliki akan kedekatan. Nah, saudara, dan pada saat Mark Antony meneruskan akan Julius Caesar punya legacy. Mark Antony memang adalah orang yang punya karismatik seperti ayahnya. Tetapi walaupun demikian, dia punya hal-hal yang tidak penuh hikmat seperti Julius Caesar. Dia tidak punya ambisi sebesar akan Julius Caesar. Akhirnya, saudara, disitulah kita melihat Mark Antony banyak melakukan kesalahan-kesalahan di dalam legacy dia memerintah. Akhirnya, di dalam singkat ceritanya, Mark Antony meninggal dunia. Dan pada saat Mark Antony meninggal dunia, disitulah akhirnya Octavianus, akhirnya dia mengambil akan satu posisi bagaimana dia menjadi kaisar menggantikan Mark Antony. Nah, saudara,
Dan disinilah kita melihat perbedaan yang ada pada Julius Caesar, yang ada pada Mark Antony, dan yang ada pada Octavianus, yang akhirnya dikenal sebagai Kaisar Agustus. Kaisar Agustus tidak suka perang. Meskipun dia dilihat oleh Julius Caesar sebagai orang yang punya spesial di dalam dirinya. Tapi dia memiliki satu harapan, yaitu apa? Waktu aku menjadi seorang kaisar, aku mau jadi kaisar yang cinta damai. Aku tidak mau untuk berperang, aku tidak mau untuk melakukan invasi, dan aku tidak mau untuk melakukan akan hal-hal yang sudah dilakukan oleh Julius Caesar maupun dilakukan oleh Mark Antony. Kenapa? Karena teritorinya sudah sangat luas. Maka di situ Kaisar Agustus akhirnya mengatakan bahwa saya tidak akan melakukan invasion. Saya tidak akan melakukan apa yang namanya peperangan. Saya tidak akan mengambil wilayah negara lain. Maka sekarang waktunya bagi saya untuk bagaimana saya memerintah dengan sesungguhnya. Bagaimana saya sungguh-sungguh memanage negara-negara boneka dan negara teritori dari Romawi dengan baik. Maka saudara, di dalam pemerintahan Kaisar Agustus, akhirnya kita melihat satu kelebihan yang terjadi, yang sungguh-sungguh dilihat oleh Julius Caesar, yaitu adalah dia seorang manajer yang luar biasa. Akhirnya dia memanage pemerintahan, dia memanage ekonomi, dia memanage politik, dia memanage akan setiap apa yang menjadi pergumulan-pergumulan rakyat. Dan akhirnya salah satunya yang mereka pikirkan, yang dipikirkan oleh Kaisar Agustus, bagaimana kita bisa dengan seimbang membangun negara-negara teritorial dari Romawi. Maka sudah melalui Kaisar Agustus, akhirnya dia melakukan dua hal, yaitu perombakan sistem untuk bagaimana membangun kerajaan khususnya teritori dari Romawi. Maka disitulah kita melihat dua hal yang dilakukan. Yang pertama yaitu dia melakukan sensus kependudukan di seluruh teritorial dari Romawi. Kalau saudara melihat ayat pertama dikatakan, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maksudnya apa sudah di seluruh dunia? Yaitu setiap orang yang tidak peduli berasal dari mana, dimanapun di seluruh dunia, mereka harus kembali dan melakukan sensus. Jadi saudara, di sini menjadi satu hal bagaimana secara manajemen semuanya harus rapi, semuanya harus beres, semuanya harus sesuai dengan informasi, dengan faktanya. Maka sensus kependudukan diberlakukan waktu itu. Sehingga setiap orang yang berasal dari satu daerah, mereka meskipun ada di daerah lain, mereka harus kembali ke mana mereka berasal. Maka saudara, itulah kenapa sensus kependudukan menjadi konteks bagaimana Kaisar Agustus mau memanage akan kerajaan Romawi dengan begitu rapinya, sehingga dia melakukan sensus penduduk untuk supaya mereka bisa untuk mengatur dengan lebih baik. Kedua, yaitu adalah Kaisar Agustus juga memberikan tanggung jawab kepada semua orang yang berada dalam teritori dari Romawi. Untuk apa? Untuk mereka belajar mencintai kerajaan Romawi. Dan salah satu yang diajarkan kerajaan Romawi yaitu apa? Mengasihi kaisar. Dan mengasihi kaisar caranya bagaimana? Yaitu mereka harus belajar untuk membayarkan pajak. Mereka harus belajar memberikan upeti, mereka harus belajar memberikan pajak untuk supaya mereka punya responsibility terhadap pemerintah. Maka di situ mereka diajarkan bagaimana menjadi good citizen. Mereka diajarkan bagaimana good citizen membangun akan satu relasi dengan good government. Dan sudah ini menjadi satu hal yang dilakukan oleh Kaisar Agustus. Untuk bisa di satu sisi dia memanage pemerintahan, tapi satu sisi yang lain dia mau mendidik akan rakyat untuk bisa menjadi good citizen dan sekaligus menjadi good government. Nah, saudara, ini menjadi satu hal yang perombakan yang luar biasa yang dilakukan oleh siapa yang namanya Kaisar Agustus. Nah, di dalam keadaan inilah, saudara, kita melihat bagaimana pendaftaran sensus penduduk ini akhirnya diberlakukan. Nah, maka itulah kenapa semua orang harus kembali ke kotanya masing-masing. Nah, saudara, kenapa hari ini kita membicarakan konteks ini? Karena kita melihat Tuhan Allah menyatakan dirinya melalui malaikat kepada Maria, di mana Maria menerima satu anugerah
yang begitu spesial di mana anugerah itu tidak diberikan kepada yang lain, yaitu melalui Maria, seorang perawan itu. Dikatakan bahwa di rahimmu akan lahir seorang anak dan dia haruslah dinamai Yesus. Ya, Saudara, pada saat dia menerima akan anugerah yang spesial itu, di satu sisi yang lain, kita melihat Maria sangat terpukau. Dia terkagum-kagum dan melihat siapakah saya sehingga Tuhan mau memilih saya. Tapi satu sisi yang lain, dia pun takut. Kenapa? Karena dia belum bersuami. Dia baru memiliki akan satu hal hubungan bertunangan. Dan bertunangan belum tinggal satu rumah. Dan bertunangan belum melakukan hubungan intim. Tapi pada saat dia di dalam kondisi sebagai seorang yang sudah bertunangan, di situ malaikat mengatakan, melalui rahimmu akan lahir seorang anak. Dan dia harus dinamai Yesus. Maka pada saat itu, Maria berkata, bagaimana mungkin semuanya itu bisa terjadi di saat aku belum bersuami? Maka disitulah kita melihat Tuhan mengatakan bahwa apa? Aku akan menguatkan engkau. Aku akan memimpin engkau. Dan waktu itu semua sudah terjadi. Dan akhirnya kita melihat apa? Yusuf waktu mendengar apa yang dikatakan. Akhirnya Yusuf pun menjadi seorang yang dalam hatinya mengkhawatirkan siapa yang namanya Maria. Jangan-jangan Maria sudah tidak setia lagi. Jangan-jangan Maria pakai nama malaikat, padahal dia melakukan akan satu hubungan intim dengan orang di luar pengetahuan dari Yusuf. Maka dia dengan satu kekhawatiran. Dan akhirnya dia mengambil akan satu keputusan, yaitu apa? Dia mau menceraikan akan Maria. Kenapa? Ya dia mau menanggung apa yang bukan dilakukannya, yang menjadi tanggung jawabnya. Dan singkat cerita, saudara, Tuhan menyatakan diri melalui mimpi kepada Yusuf. Sehingga akhirnya Yusuf diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menerima Maria dan juga bagaimana dia bertanggung jawab untuk menjaga Maria, menjaga kelahiran Yesus, dan menjaga semuanya dapat terjadi sesuai dengan pimpinan Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, saudara, dan itulah kenapa kita melihat Yusuf dan Maria akhirnya menjadi orang-orang yang dianugerahi Tuhan untuk menjadi satu keluarga di mana Yesus Kristus lahir ke dalam dunia melalui Yusuf dan Maria. Nah, saudara, namun demikian kita melihat kelahiran dari Yesus Kristus bukan disebabkan oleh hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan memakai rahim dari Maria untuk menyatakan akan rencana Tuhan terjadi, yaitu melalui kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia melalui Maria dan Yusuf. Nah, saudara, pertanyaannya adalah Maria dan Yusuf tinggal di mana? Maria dan Yusuf, mereka adalah orang Bethlehem, tapi mereka tidak tinggal di Bethlehem. Mereka orang Bethlehem, mereka lahir di Bethlehem, mereka besar di Bethlehem, tapi mereka tinggal bukan di Bethlehem, tapi mereka tinggal di Nazaret, saudara. Maka waktu malaikat menampakkan diri kepada Maria dan juga pada saat Tuhan menyatakan mimpi kepada Yusuf, itu semua konteksnya bukan di Bethlehem, tapi konteksnya adalah ada di Nazaret, saudara. Dan pada saat mereka di dalam keadaan seperti itu, Tuhan memberikan akan satu anugerah untuk bagaimana menunjukkan pada mereka. Melalui rahimmu Maria, engkau akan melahirkan seorang juru selamat dan dia haruslah dinamai Yesus. Maka saudara, dalam keadaan seperti itu, mereka menerima akan satu anugerah keselamatan dan mereka dipakai Tuhan untuk berbagian di dalam rencana kekal Tuhan. Nah, saudara, pada saat kita melihat di dalam konteks mereka di Nazaret, lalu di dalam pemerintahan waktu itu, apalagi pada saat Kirenius menjadi wali negeri Syria, maka disitulah semua informasi untuk sensus penduduk dan semua informasi untuk bagaimana untuk mereka belajar membayar pajak, semua diperdengarkan ke seluruh pelosok. Sehingga semua orang harus mendaftarkan diri, semua orang harus untuk pergi ke daerah masing-masing, khususnya kota kelahiran masing-masing. Dan itulah kenapa kita melihat Yusuf pergi dari Nazaret di Galilea ke Yudea,
ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Saudara, disinilah kita melihat Tuhan campur tangan di dalam sejarah. Kita melihat bagaimana rencana Tuhan adalah rencana yang hadir di dalam perjalanan sejarah. Dan kita melihat ini menjadi sesuatu yang penting. Kenapa, saudara? Karena sebelum Kaisar Agustus menentukan akan sensus penduduk harus diberlakukan, menentukan bayar pajak diberlakukan, saudara, dan menyuruh untuk orang-orang yang dari satu tempat di mana dia pergi tempat lain, dia harus kembali ke tempat mereka berasal. Semua ini memberikan akan satu hal, yaitu Maria dan Yusuf harus meninggalkan Nazaret untuk pergi ke Bethlehem dan melahirkan Yesus di Bethlehem. Nah, saudara, kalau saudara melihat ini sudah tercatat di dalam Mika pasal 5 ayat 1. Di dalam Mika pasal 5 ayat 1 dikatakan bahwa hai Bethlehem Efrata, di sana akan lahir seorang juru selamat. Di sana akan lahir akan dia yang akan menyelamatkan manusia. Dan saudara, Mika pasal 5 ayat 1 memberikan konfirmasi bahwa juru selamat dunia akan lahir di Bethlehem. Juru selamat dunia akan lahir di Efrata. Dan itu sebelum Kaisar Agustus, itu bahkan juga sebelum akan siapa yang namanya Mark Antony, maupun juga sebelum Julius Caesar. Maka pada saat kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan di dalam sejarah, Tuhan sudah bernubuat bahwa di Bethlehem, di Efrata, juru selamat akan lahir di situ. Maka digenapilah akan apa yang dinubuatkan dalam Mika pasal 5 ayat 1 itu di dalam kisah Yusuf dan Maria. Maka pada saat Yusuf dan Maria meninggalkan Nazaret di Galilea menuju ke Yudea di kota Daud yang bernama Bethlehem, maka disitulah mereka membawa diri pergi sampai ke sana, dan waktu mereka sampai di sana mereka mendaftarkan diri dan mereka juga mendaftarkan untuk membayar pajak dan sebagainya. Nah, saudara, dan waktu sampai di sanalah kita melihat bagaimana Maria bersalin. Dan dia melahirkan anak laki-laki. Dia melahirkan akan Yesus Kristus. Dibungkus dengan lampin, dibaringkan di palungan. Kenapa, saudara? Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Mengapa tidak ada tempat bagi mereka di penginapan? Seperti tadi kita sudah tahu, bahwa semua orang yang berasal dari Bethlehem, tidak peduli mereka yang ada di Bethlehem maupun mereka yang ada di luar Bethlehem, mereka harus pulang kampung. Mereka harus pulang kampung untuk mendaftarkan diri. Dan karena mereka sudah berada di tempat begitu jauh dari Bethlehem tinggalnya, maka waktu mereka datang ke Bethlehem, maka mereka tidak punya rumah. Maka di situ mereka harus menginap. Maka penginapan sudah penuh. Penuh oleh siapa? Penuh oleh orang-orang Bethlehem yang sudah lama meninggalkan Bethlehem, dan sekarang mereka kembali, mereka menginap, sehingga penginapan penuh dengan orang-orang yang pulang kampung. Sehingga penginapan penuh, sehingga akhirnya mereka tidak punya tempat lagi. Sehingga di tempat di mana binatang makan di palungan, itulah menjadi tempat kelahiran Yesus Kristus. Saudara, hari ini kita waktu mendengar tentang kelahiran Kristus. Apa arti kelahiran Kristus? Seringkali di bulan Natal, banyak orang, khususnya orang-orang non-believer, khususnya orang-orang yang tidak percaya, khususnya orang-orang yang bukan Kristen, banyak dari mereka menertawakan Natal. Banyak dari mereka menghina Natal. Kenapa? Karena Natal bicara tentang kelahiran Kristus, dan Natal bicara tentang the virgin birth, kelahiran dari seorang perawan, kelahiran seorang bayi kudus melalui akan rahim seorang perawan, di mana yang lahir itu adalah full deity, adalah penuh keilahian, tetapi juga dia full humanity, dia juga adalah manusia, 100% Allah, 100% manusia. Dan banyak orang mengatakan, apakah ini sesuatu yang possible atau ini sesuatu yang impossible? Banyak orang berkata, impossible. Banyak orang berkata, tidak mungkin. Dia adalah Tuhan. Dia pasti hanyalah sekedar manusia. Dan dia pun sama berdosanya dengan kita. Mana mungkin Yesus Kristus adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia.
Sampai hari ini banyak orang menertawakan akan kelahiran Kristus, sehingga mereka merayakan Natal. Mereka tidak lagi merayakan Kristus. Mereka hanya merayakan akan sale, mereka merayakan tentang libur panjang, maupun mereka merayakan akan kebersamaan dengan keluarga. Saudara, tetapi pada saat kita melihat justru tema kita hari ini adalah the unequal love, yaitu kasih yang tak tertandingi. Justru adalah kasih yang menyatakan kepada setiap kita masing-masing, siapakah yang dapat mengasihi kita lebih daripada dia. Maka saudara, hari ini kita mau belajar 3 poin. Apa yang menjadi kasih yang tidak tergantikan diberikan bagi kita. Maka saudara, saya akan mengajak saudara melihat 3 poin. Poin pertama adalah kita harus melihat Natal berkaitan dengan Kristus saja. Maka Natal bukan bicara tentang yang lain, tapi Natal bicara berpusat pada Kristus. Siapakah Kristus? Dia adalah seorang bayi yang diberikan bagi kita dan diberikan bagi kita di dalam kekudusan, di dalam akan keperawanan seorang anak perempuan muda yang tidak dirusak dan yang tidak diberikan akan intervensi dari laki-laki, tetapi dia melahirkan adalah dari Roh Kudus yang membuai rahimnya sehingga dapat melahirkan seorang bayi yang harus dinamakan Yesus. Maka di sini kita melihat Christmas tidak bisa lepas dari the virgin birth. Christmas tidak bisa dilepaskan dari kelahiran bayi Kristus dari seorang perawan. Dan ini menjadi satu hal yang sangat spesial, yang secara spesifik ini adalah sesuatu yang sangat majestik. Kenapa, saudara? Karena tidak pernah ada anak yang dilahirkan dari pembuahan dari Roh Kudus. Tidak ada satupun anak di seluruh dunia ini lahir adalah tanpa laki-laki melahirkan seorang anak. Tetapi justru kita melihat Roh Kudus yang masuk di dalam rahim seorang perawan yang namanya Maria. Maka di situ the virgin birth menjadi satu-satunya message of salvation. Untuk kita melihat bagaimana melalui kelahiran the virgin birth ini, maka setiap kita memiliki pengharapan. Maka you have no hope of salvation apart from the virgin birth. Tanpa kita mengakui akan kelahiran bayi Kristus dari akan keperawanan seorang wanita tanpa intervensi dari laki-laki, tetapi dari Roh Kudus, maka saudara tanpa menerima akan fakta ini, saudara tidak mungkin dapat melihat pengharapan keselamatan darinya. Maka saudara, if you take away the virgin birth of our Lord, you have destroyed the whole foundation of Christmas. Jika saudara mengambil akan satu hal, bagaimana saudara tidak mau mengakui bahwa kelahiran Kristus adalah kelahiran yang spesial karena dari Roh Kudus yang masuk di dalam rahim dari Maria, sehingga tanpa intervensi laki-laki berdosa. Untuk apa? Untuk melahirkan seorang anak yang harus dinamai Yesus. Maka ini adalah kekuatan iman Kristen. Kekuatan iman Kristen adalah Allah yang masuk ke dalam dunia. Allah yang memakai akan rahim seorang perawan untuk melahirkan Kristus, juru selamat dan pengharapan keselamatan bagi dunia. Maka jika kita tidak memahami, atau kita tidak mengakui dan kita tidak mengimani Kristus yang adalah bayi kudus melalui perawan bernama Maria, maka saudara, kita tidak mungkin punya fondasi iman kekristenan. Maka ini menjadi penting luar biasa. Kenapa, saudara? Karena inilah yang dinubuatkan oleh Tuhan. Dari perjanjian lama, ada satu nubuat yang menyatakan bahwa juru selamat akan datang. Sehingga pada saat juru selamat akan datang, Mesias akan datang. Dialah yang akan memberikan pengharapan bagi orang berdosa. Sehingga setiap mereka dapat memperoleh akan satu jalan bagaimana kembali kepada Tuhan. Maka saudara, hanya melalui Yesus Kristus, there is a hope of salvation. Maka ini menjadi satu message yang pertama.
yaitu apa? Kelahiran kudus dari Yesus Kristus adalah message dari Natal, yaitu apa? Tanpa Kristus lahir bagi kita, maka Natal tidak mungkin punya arti kekal. Justru karena kelahiran Kristus datang dalam dunia di hari Natal, disitulah hari Natal memiliki makna kekal, yaitu memberikan pintu keselamatan bagi kita untuk setiap kita dapat diterima oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, dan diberikan akan satu tempat untuk kita bisa kembali kepada Tuhan. Maka sudah waktu kita melihat di sini, banyak orang mengatakan impossible. Bagaimana mungkin rahim seorang manusia bisa untuk menerima akan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus dengan rahim manusia bisa melahirkan seorang anak. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin ini logis dan sebagainya, Saudara. Banyak orang menertawakan, banyak orang menganggap itu illogical, dan banyak orang menganggap ini sesuatu yang dibuat-buat dan sebagainya. Saudara, tetapi kalau kita mau jujur, banyak hal di dalam kehidupan kita, kita tidak tahu secara detail. Tetapi kita tahu itu adalah kebenaran. Contoh, saudara, kalau saudara melihat ada seekor sapi, warnanya coklat. Dan seekor sapi yang warnanya coklat itu, dia makan apa? Dia makan rumput warnanya hijau. Tetapi heran, seekor sapi warnanya coklat, lalu dia makan apa yang namanya rumput warnanya hijau. Tapi heran, melalui sapi itu, yang jelas-jelas makan rumput warnanya hijau, kenapa dia bisa mengeluarkan susu warnanya putih? Sudah banyak kita perlu untuk coba untuk menelaah. Kalau betul, saudara, kalau betul saudara mencari kebenaran, saudara harus tahu logikanya dong. Seringkali kita take it for granted. Seringkali kita bilang, ya udah, saya suka susu, tapi saya ingin tanya, susu kenapa warnanya putih? Dan kenapa susu berasal dari seekor sapi yang jelas-jelas warnanya coklat, tetapi waktu dia makan rumput yang warnanya hijau, justru susu yang keluar bukan warnanya hijau. Justru warnanya bukan juga coklat. Tapi kenapa susu yang dikeluarkan itu adalah berwarna putih? Nah, pertanyaan, bagaimana saudara menjelaskan hal ini? Bagaimana saudara bisa percaya bahwa susu itu warnanya putih? Bagaimana saudara bisa secara logika menjelaskan kenapa susu bisa warnanya putih? Saudara yang setiap hari minum susu, pada saat saya berikan pertanyaan ini, tolong jawab pertanyaan saya ini. Kenapa susu yang sudah minum warnanya putih? Saudara, mungkin kita menjadi orang yang sudah menikmati susu, tetapi pada saat kita suruh menjelaskan, kita tidak bisa. Kenapa? Kita nggak punya vocabulary biologi, kita tidak punya akan satu hal pemahaman atau experience di dalam mengerti tentang sapi dan sebagainya. Sudah, tetapi kita tahu susu itu ada. Dan kita menikmati susu itu. Tapi kita tidak punya pengetahuan tentang sapi, kita nggak punya pengetahuan tentang susu, kita nggak punya pengetahuan prosesnya kok bisa menjadi susu dan sebagainya. Tapi kita tahu bahwa susu itu ada. Dan kita tahu susu bisa dinikmati. Dan saya punya pengalaman dengan susu, saya punya pengetahuan menikmati susu. Tapi saya tidak tahu definisinya apa dan gimana prosesnya. Nah, saudara, di sini kita melihat banyak sekali hal-hal di dalam dunia kita secara logika kita sebenarnya illogical, saudara. Kenapa? Saudara minum susu tetapi dengan satu hal yaitu apa? Sapi pasti memberikan susu warnanya putih. Sapi tidak mungkin kasih susu warnanya merah. Tidak mungkin kasih susu langsung warnanya hijau. Kita pasti bisa menerima dengan iman bahwa apa? Bahwa susu warnanya putih. Sekarang pertanyaan, kenapa bisa demikian? Tidak ada orang mungkin bisa menjelaskan dengan begitu jelas. Kecuali saudara ada ahli biologi atau saudara ahli dari peternakan susu yang bisa memberikan penjelasan. Nah, saudara, maka pertanyaannya sebenarnya banyak hal di dalam kehidupan kita yang kita tak bilang ini adalah sebuah kebenaran, tapi sebenarnya kita tidak tahu prosesnya, tetapi dia eksis dan dia ada. Atau contoh yang lebih biblical, saudara. Apakah saudara percaya bahwa ciptaan ini adalah ciptaan yang memiliki akan satu hal, misteri di balik semuanya. Saudara, kita tahu bahwa apa? Kita tahu bahwa Tuhan sudah menciptakan dunia dengan begitu sempurna.
Dan waktu Tuhan menciptakan dengan begitu sempurnanya ciptaan itu, saudara, banyak misteri-misteri yang ada. Tetapi meskipun ada misteri-misteri yang ada, tetapi saudara tetap bisa percaya bahwa apa? Ciptaan itu indah. Meskipun ciptaan itu memiliki akan misteri di balik semuanya. Contoh, saudara, waktu kemarin kami pelayanan ke Ternate, kami sempat dibawa ke satu tempat di mana di tempat di pinggir pantai itu penuh dengan lava, yaitu penuh dari bekasnya gunung berapi. Jadi mana gunung berapi itu mengeluarkan lavanya dan akhirnya merobos akan pantai. Dan sehingga di pantai di situ banyak sekali lava-lava yang sudah membeku dan menjadi seperti batu. Warnanya juga warnanya hitam dan seperti batu. Dan di situ dijadikan akan satu tempat wisata. Yaitu tempat di mana lava-lava itu membentuk akan sebuah taman di mana akhirnya melalui lava-lava itu menunjukkan bahwa apa? Inilah misteri ciptaan. Nah, saudara, banyak dari orang-orang yang pergi ke sana, akhirnya mereka melihat bagaimana, oh, lava-lava ini adalah dari gunung itu. Gimana prosesnya kok bisa menjadi seperti ini? Banyak orang belum peduli, saudara. Banyak orang hanya melihat, oh, ini apa namanya, ini lava. Dan mereka melihat ini adalah satu hal dari gunung berapi. Prosesnya gimana mereka tidak tahu. Dan juga apa yang menjadi hal bagaimana misteri di balik gunung itu, apa yang ada di dalam gunung itu, dia tidak bisa membayangkan. Yang dia tahu bahwa pokoknya ada luapan lava keluar dari gunung dan akhirnya sampai ke pantai dan disitulah adalah kumpulan lava yang mengering dan menjadi batu. Nah, saudara, banyak orang tidak tahu prosesnya. Banyak orang tidak tahu tentang apa yang menjadi misteri di balik gunung tersebut. Tetapi mereka menerima bahwa apa? Ini betul-betul sebuah kenyataan. Ini sungguh-sungguh adalah sebuah hal yang dikatakan kebenaran. Nah, saudara, hari ini kita melihat banyak sekali hal-hal yang misteri juga. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sebenarnya adalah orang-orang yang bisa memiliki akan satu keyakinan bahwa apa? Bahwa melalui akan apa yang kita lihat, meskipun kita masih melihat ada misteri di balik semuanya itu, tetapi kita melihat adanya sebuah kenyataan bahwa apa? Bahwa apa yang Tuhan berikan itu adalah truly the fact. Itu adalah fakta yang sesungguhnya yang ada di dalam hidup manusia. Maka saudara, God can do anything. Itulah kenapa kelahiran Yesus, meskipun tidak ada sperma laki-laki, tetapi kelahiran Yesus hanya melalui Roh Kudus yang meminjam rahim dari perawan yang bernama Maria. Apakah berarti God cannot do everything? Kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. God can do anything. Dan dia adalah Tuhan. Maka pada saat semuanya bisa terjadi, di situ, meskipun adalah sebuah misteri, di mana kita tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi, bagaimana itu bisa menjadi realisasi. Tetapi pada saat dia adalah Tuhan, maka kita percaya dengan iman bahwa Tuhan sanggup memang menyatakan kelahiran Kristus di dalam rahim seorang perawan itu. Maka saudara, hal yang pertama ini menjadi penting. Kasih yang tak terhingga itu diwujudkan pertama adalah dari the virgin birth, yaitu kelahiran Kristus dari perawan yang namanya Maria itu. Maka tanpa Kristus lahir melalui rahim seorang perawan, di mana dia menyatakan akan satu inkarnasi di dalam kehidupan manusia. Maka tanpa dia lahir dari rahim seorang perawan, maka saudara, di situ kita akan menyamakan kelahiran Yesus dengan yang lain. Tetapi kelahiran Yesus justru adalah kelahiran yang spesial. Karena dia tidak dibuahi oleh sel sperma laki-laki. Tetapi dia adalah buah dari Roh Kudus yang masuk di dalam rahim dari Maria. Maka, if you take away the virgin birth, you already destroy your foundation of Christianity.
or your Christian life, your Christian faith. Engkau sudah menggoncangkan akan semuanya itu. Maka sudah di dalam kekristenan banyak orang-orang khususnya Kristen liberal, di mana banyak orang liberal tidak bisa menerima bahwa Yesus adalah Tuhan. Banyak orang liberal menganggap Yesus sama dengan orang-orang yang lain. Sama seperti pendosa-pendosa yang lain. Walaupun dia spesial, dia adalah anak Allah, dia adalah anak manusia. Tetapi dia, spesialnya dia tetap sama-sama manusia seperti kita. Maka saudara, hari ini kita sebagai orang percaya, waktu dunia menertawakan tentang the virgin birth, saya ingin tanya, bagaimana perasaan saudara waktu orang-orang dunia menertawakan kelahiran Kristus? Mungkin kita waktu ditertawakan oleh dunia, akhirnya kita bertanya-tanya, Tuhan, mereka waktu menertawakan kami, mereka menertawakan dengan apa? Mereka menertawakan dengan logika. Mereka menertawakan dengan fakta sebagai seorang manusia. Saudara, dan mereka mungkin membuat kita susah untuk mengerti. Dan mungkin kita bertanya, Tuhan, kenapa ya? Saya punya iman kepada Kristus. Tapi saya susah ngerti kenapa dia adalah Tuhan. Kenapa dia datang ke dalam dunia. Kenapa dia menjadi manusia. Kenapa dia menjadi juru selamat. Saudara, banyak orang susah mengerti tentang kelahiran Kristus dari rahim seorang perawan ini. Mungkin kalau kita tanya, why? Kenapa kita susah mengerti? Saya kasih jawaban. Karena Tuhan yang ada pada pikiranmu terlalu kecil. Your God is too small. Your faith is too small. Saudara, karena imanmu terlalu kecil. Karena Tuhanmu terlalu kecil. Kenapa? Karena Tuhan yang sesungguhnya adalah Tuhan yang mampu untuk melakukan hal yang paling misterius, yang tidak bisa dimengerti oleh manusia, tapi dia mampu mewujudkannya di dalam kehidupan manusia. Itulah kenapa pada saat Maria, waktu dia menerima akan satu hal, bagaimana dia menjadi seorang ibu yang akan mengandung seorang anak yang tanpa sperma laki-laki, tapi adalah pembuahan dari Roh Kudus, sehingga waktu dia melahirkan, dia harus menamai bayi itu Yesus. Dia berkata bahwa apa? For God there is nothing impossible. Dia mengatakan bahwa apa? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia melihat kata-kata itu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, saudara, itu menunjukkan bahwa imannya kepada Tuhan begitu besar. Menunjukkan bahwa kepercayaannya kepada Tuhan begitu besar. Menunjukkan Tuhan yang dipercaya adalah Tuhan yang besar. Dan dia merayakan Natal dengan dia menerima satu anugerah yang mungkin membuat repot dia. Karena mungkin orang akan menganggap dia sudah sebelum menikah mencari cowok. Atau mungkin orang-orang akan menertawakan dan mengatakan kamu pasti seorang pelacur. Dan mungkin akan mengatakan engkau adalah seorang yang sudah melakukan dosa besar sebelum engkau menikah. Mungkin orang akan banyak memberikan komentar-komentar dan sebagainya. Tapi justru kita melihat kenapa Maria mengatakan nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena kita belajar melalui kelahiran Yesus Kristus, melalui the virgin birth ini, mengajarkan kepada kita bahwa hanya di dalam pekerjaan Tuhan Allah, kita dapat melihat seberapa besar iman kita di dalam Tuhan. Dengan di dalam Kristus, kita dapat melihat besarnya Tuhan Allah lebih tinggi daripada apa yang kita yakini. Sudah, maka iman kita seringkali terlalu kecil mengikut Tuhan. Kita seringkali tidak memiliki pemahaman tentang Tuhan dengan sepatutnya. Sehingga kita seringkali menjadi orang-orang yang small faith. Kita menjadi orang-orang yang imannya sangat kecil. Sehingga kita menjadi orang yang kurang percaya kepada Tuhan. Maka saudara, poin yang pertama, kasih yang tak terhingga itu dihadirkan di dalam cara Tuhan, di dalam misteri Tuhan, yaitu di dalam kelahiran Kristus dari seorang perawan bernama Maria. Dan saudara, dan itulah pernyataan kasih yang tak terhingga itu.
yang tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Yang tidak muncul dalam sejarah siapapun itu. Tidak ada seorang pun yang dapat datang ke dalam dunia dengan cara seperti Kristus. Maka tidak pernah ada Allah yang rela datang ke dunia, menjadi manusia, berada di dalam rahim seorang perawan, dan menjadi juru selamat dunia. Maka di dalam catatan sejarah, di dalam catatan mitologi, dan juga di dalam catatan setiap cerita-cerita rakyat, tidak pernah ada yang mengkisahkan akan kisah yang menyatakan kasih Allah kepada dunia ini. Sehingga dia menyatakan anaknya yang tunggal untuk berinkarnasi menjadi satu-satunya jalan di mana kita dapat memperoleh pembebasan dari dosa, keselamatan, dan menerima Tuhan sebagai juru selamat di dalam hidupnya. Saudara, kasih yang tak terhingga itu, dia dinyatakan di dalam kelahiran Kristus yang kekal. Yang pertama. Yang kedua, saudara, kita melihat dikatakan apa, saudara? Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan menyinari mereka, meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus." Saudara, kedua, yaitu kita melihat bagaimana kelahiran Kristus bukan sekedar kelahiran saja. Tetapi di balik kelahiran Kristus ada the saving ministry. Ada pelayanan penyelamatan, ada misi penyelamatan. Ada pelayanan yang Tuhan hadirkan. Dan di sini pelayanan bukan orang yang dipakai Tuhan yang melayani. Tuhan sendiri turun tangan di dalam pelayanan. Saudara, seringkali kita mengatakan kita melayani sebagai seorang percaya. Kita melayani sebagai pengikut Tuhan. Kita melayani karena kita adalah jemaat Tuhan. Dan kita adalah anak-anak Tuhan. Tapi tahukah saudara, bahwa di saat kita di dalam sejarah, Tuhan turut datang melayani. Itulah kenapa Tuhan Yesus berkata, "Aku bukan datang untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani." Dan saudara, perkataan Yesus itu bukan original hanya pada saat Yesus di dalam dunia. Tapi sebelum Yesus lahir ke dalam dunia. Di sini kita melihat kelahiran Kristus yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Dan digenapi dalam perjanjian baru. Di sini kita melihat dalam kelahiran dari Yesus Kristus di situ. Ada the saving ministry yang lahir, yang hadir, untuk menyatakan bahwa kelahiran ini penting. Kelahiran ini tidak boleh tidak ada. Kelahiran ini harus ada. Maka Kristus harus lahir. Kristus harus ada. Dan Kristus tidak boleh tidak hadir di dalam sejarah. Kenapa, saudara? Karena jika Kristus tidak hadir di dalam sejarah, Kristus tidak lahir di dalam sejarah, Kristus tidak menyatakan dirinya dalam sejarah, maka manusia tidak mungkin dapat diselamatkan. Maka saudara, God being made flesh, Tuhan datang menjadi manusia, dan inilah yang menjadi necessary for our salvation. Ini menjadi satu kebutuhan yang tidak boleh tidak ada di dalam hidup kita sebagai orang yang sudah jatuh di dalam dosa. Waktu Tuhan menciptakan Adam, waktu Tuhan menciptakan Hawa, di dalam penciptaan, Tuhan mempercayakan akan kuasa, dominion, kuasa mendominasi seluruh ciptaan diberikan kepada Adam dan diberikan kepada Hawa. Maka God gave Adam and Eve dominion in the Garden of Eden. Memberikan akan satu hal kuasa dominasi untuk dapat mengatur seluruh apa yang ada di dalam Taman Eden. Tetapi saudara, akhirnya dalam faktanya, mereka memiliki akan dominion, memiliki spirit of dominion. Mereka memiliki akan power of dominion. Tetapi mereka akhirnya jatuh di dalam dosa. Fallen into sin. They lost that dominion. Dia kehilangan akan kuasa di dalam mengatur segala sesuatu.
Maka hari ini sejak manusia jatuh dalam dosa, mereka mungkin masih bisa mengatur segala sesuatu yang mereka butuhkan. Mereka bisa mengatur apa yang mereka harapkan. Mereka bisa mengatur apa yang mereka mimpikan. Mereka bisa mengatur, tetapi mereka mengatur di dalam logika, mereka mengatur di dalam harapan, mereka mengatur di dalam pengalaman, tapi mereka kehilangan kuasa. Kuasa ilahi, kuasa rohani sudah tidak ada lagi pada mereka. Maka the only way untuk memperoleh kuasa dominion yang sejati itu hanyalah dapat digenapi oleh manusia yang tidak jatuh di dalam dosa. Kuasa dominion yang sejati baru dapat menjadi sesuatu yang sangat-sangat memberikan impact yang luar biasa, memberikan revival yang luar biasa di saat the only way adalah by a man yang tidak jatuh di dalam dosa, yang tidak mungkin jatuh dalam dosa, dan tidak pernah jatuh di dalam dosa. Maka saudara, di dalam keturunan Adam, semua orang dapat upah dosa adalah maut karena fallen. Justru di dalam Kristus, Allah yang rela menjadi manusia, kita dihidupkan kembali. Kita dibangkitkan kembali. Kita di-revive again. Kita di-awake again. Dan kita dibawa di dalam satu perkara yang sangat-sangat kita butuhkan. Yaitu redeemed by His blood. Kita ditebus oleh Tuhan. Dan kita diberikan hidup baru oleh Tuhan. Maka di balik kelahiran Kristus ada the saving ministry, ada satu misi, ada satu pelayanan di mana penyelamatan, di mana orang berdosa dapat bebas dari dosa dan menerima hidup yang kekal. Dan semua itu adalah pelayanan yang bukan dikerjakan oleh ciptaan, tapi dikerjakan oleh Allah sendiri. Tahukah saudara, the first missionary who come to the world itu adalah Kristus. Yang meninggalkan akan zona nyaman untuk melayani itu dinyatakan secara sempurna di dalam pribadi Yesus Kristus. Maka saudara, kelahiran Kristus krusial. Di dalam kelahiran Kristus ada saving ministry. Dan yang ketiga saudara, kita melihat dikatakan apa? Dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan, dan malaikat menyanyikan dengan bala tentara dengan mengatakan apa? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, bukan hanya sekedar kita melihat the crucial point dari kelahiran Kristus. Bukan cuma juga melihat ada the saving ministry yang ada di dalam akan kelahiran Kristus. Tetapi juga ada the sovereignty of God, the majestic sovereignty dari Tuhan Allah di dalam kelahiran Yesus Kristus. Menyatakan bahwa apa? Yang lahir ini adalah juru selamat. Satu-satunya juru selamat. Tuhan memberikan pernyataan. Tuhan memberikan satu pengetahuan. Di mana pengetahuan ini adalah pengetahuan yang setiap orang harus membuka hati. Bahwa apa? Dialah satu-satunya juru selamat yang kunyatakan di dalam kedaulatanku. Yaitu apa? Yesus Kristus. Dialah namanya. Kau akan melihat bayi itu dibungkus dengan lampin. Kau akan melihat bayi itu terbaring dalam palungan. Dan kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi adalah pujian dari malaikat kepada dia. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia berkenan kepadanya. Menjadi akan satu konteks di mana kelahirannya memberikan impact damai bagi seluruh orang berdosa. Berdamai dengan Allah. Saudara, di sini kita melihat dia hadir dikonfirmasi oleh Tuhan Allah. Dan bahkan pada saat Yesus melayani umur 30 tahun dan akhirnya dia mulai pelayanan.
Waktu dia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Kita melihat langit terbuka. Lalu akhirnya seperti burung merpati turun atas dia. Dan akhirnya kita juga melihat inilah satu perkataan dari langit mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, kelahiran Kristus menyatakan the sovereignty of God, kedaulatan Allah yang menyatakan bahwa dialah satu-satunya jalan, dia satu-satunya kebenaran, dia satu-satunya hidup yang kekal, dan dia adalah yang membawa kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Dan dialah yang membawa damai sejahtera di bumi. Dan dialah yang Tuhan perkenan. Saudara, pada saat melihat hal seperti ini, hari ini kita seringkali menjadi orang Kristen yang merayakan Natal. Tapi kita tidak pernah peduli dengan kelahiran Kristus. Kita seringkali nggak peduli dengan pelayanan Allah sendiri kepada manusia. Siapakah kita dilayani oleh Allah? Siapakah kita diselamatkan oleh Allah? Siapakah kita menerima misi dari Allah? Saudara, hamba Tuhan pertama yang memberikan nyawanya, memberikan akan satu hal, meninggalkan comfort zone untuk melayani orang-orang berdosa. Semua dimulai dari pangyang, dimulai dari teladan, dan Tuhan Allah teladan kita. Teladan kita bukan pendeta, tapi teladan kita yang sempurna adalah Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah menjadi satu-satunya teladan yang sempurna untuk memberikan bagi kita masing-masing tentang bagaimana kita harus melayani Tuhan. Dia datang dari surga, dia datang ke dalam dunia. Dan dia dengan cara yang impossible bagi manusia, tetapi adalah sesuatu yang possible bagi Tuhan. Dan dia datang menyatakan di dalam kedaulatan Allah menyatakan inilah jalan kebenaran dan hidup yang kekal. Telah lahir bagimu juru selamat dan the one and only Savior only by the name of Christ. Saudara, maka saudara, waktu para gembala mendengar semuanya itu, para gembala terkagum-kagum. Siapakah mereka? Mereka cuma orang-orang yang dianggap uneducated. Siapakah mereka? Mereka cuma adalah orang-orang yang businessman yang bergantung sekali dengan Yerusalem. Mereka jualan akan domba, siapa yang beli? Saudara, maka customer yang paling memberikan akan satu bisnis yang baik pada dia adalah bait suci. Karena orang-orang yang memberikan persembahan ke bait suci, mereka harus beli dari bait suci. Mereka tidak boleh bawa dari rumah. Mereka harus beli di bait suci. Maka mereka tidak bisa bawa kambing dari rumah. Mereka tidak bisa bawa domba dari rumah. Mereka tidak bisa bawa sapi dari rumah. Mereka tidak bisa bawa akan apa? Mereka tidak bisa bawa akan burung merpati dari rumah. Mereka harus beli di bait suci. Dan harganya di bait suci adalah 3 kali lipat. Maka saudara kalau misalnya mau memberikan persembahan, saudara anggap saja, saudara pergi ke gereja, lalu gerejanya adalah tipe bait suci. Maka saudara bawa uang berapa? Saudara mungkin bawa remingpi. Lalu saudara waktu bawa ke sana, saudara gereja hanya menerima apa? Gereja hanya menerima dolar. Maka waktu saudara bawa remingpi, maka saudara mau kasih persembahan, gereja bilang tidak terima remingpi. Gereja cuma terima dolar. Maka apa? Dolar harus beli di falasnya gereja. Maka bendahara misalnya di Geri Shanghai namanya Wida, maka saudari Wida harus sebelum jemaat masuk gereja harus tukar semua dolar. Tidak boleh pakai dolarnya dari luar. Harus pakai dolar yang ada di dalam gereja. Maka harga falasnya, harga valuta asingnya akan ditambahkan 3 kali lipat lebih mahal daripada luar. Kenapa? Ini pakai uang namanya bait suci, uang gereja. Maka akhirnya dengan orang-orang tukar mimpi dengan dolar, maka dia harus rugi 3 kali lipat daripada di luar. Sudah. Kenapa? Karena dengan embel-embel bait suci. Dan pada saat itu, inilah yang terjadi pada siapa? Pada gembala. Para gembala mereka jual domba, tapi yang beli banyak adalah bait suci. Maka orang-orang di bait suci
mereka harus beli 3 kali harga. Dan juga dari bait suci mengatakan, kamu tidak boleh teritorinya berada di Yerusalem. Kamu harus berada di luar Yerusalem. Tidak boleh di daerah Yerusalem. Kenapa? Kalau kamu berada di Yerusalem, kamu merusak pasar. Maka keluar dari Yerusalem, tidak boleh masuk di bait suci. Kamu di situ, maka kami akan beli kamu punya domba. Maka gembala-gembala mereka sangat kesusahan. Akhirnya apa? Mereka tidak pernah masuk bait suci. Mereka tidak pernah dapat pendidikan teologi. Mereka adalah orang-orang yang punya hati, tapi mereka tidak punya fasilitas, tapi mereka ditolak. Mereka dianggap uneducated. Sudah ada tafsiran yang mengatakan bahwa para gembala dianggap di zaman itu adalah orang yang kasar orangnya. Kedua, gembala dianggap sebagai orang yang punya kesensitifan untuk menyerang. Kenapa? Karena meskipun dia diam-diam, tapi pada saat dia memperhatikan ada binatang buas, maka dia harus dengan sensitif untuk apa? Untuk menyergap, dan untuk sebelum binatang buas itu mau menerkam, dia harus melakukan defense mechanism untuk supaya tidak membiarkan domba dimakan oleh dia. Maka di sini ada penafsiran yang mengatakan bahwa gembala itu orang yang berbahaya. Kenapa? Kasar. Kedua adalah dia self defense mekanismenya adalah sangat luar biasa, menakutkan dan sebagainya. Bahkan serigala pun takut, beruang pun takut dan sebagainya. Itu penafsiran yang bagi saya adalah nonsens. Kenapa, Saudara? Karena di satu sisi yang lain kita melihat bagaimana kitab suci mencatat bagaimana gembala adalah satu figur yang sangat dianggap positif. Apalagi iman kekristenan, Saudara. Apalagi di dalam perjanjian lama, justru Daud digambarkan sebagai seorang gembala, Saudara. Bahkan dia mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bagaimana mungkin dikatakan sebagai orang yang Tuhan adalah Tuhan yang kasar? Bagaimana mungkin membayangkan Tuhan adalah Tuhan yang memiliki self-defense mechanism yang seakan-akan membuat susah dan membuat tidak nyaman dan sebagainya. Sudah banyak penafsiran-penafsiran seperti itu. Tapi waktu kita melihat perjanjian lama mencatat gembala adalah yang tidak meninggalkan domba-dombanya. Di sini justru kita melihat kata gembala menggambarkan sesuatu yang positif, yaitu dia sayang kepada domba. Dan dia bukan sekedar sayang dengan domba, tapi dia rela mati demi dombanya. Dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan dia selalu menjaga. Meskipun di dalam kesusahan, tapi tongkat dan gadanya tidak pernah meninggalkan domba-dombanya. Menunjukkan apa? Kasih gembala kepada domba. Justru gembala digambarkan bukan di dalam kekasarannya, bukan di dalam self-defense mekanismenya, tetapi justru digambarkan di dalam kasihnya kepada domba-dombanya. Saudara, Tuhan Allah mengapa dia datang kepada para gembala melalui malaikat? Karena malaikat mau menyatakan, hei engkau yang punya cinta kasih kepada domba. Ada yang lebih punya cinta kasih. Lebih daripada gembala-gembala ini. Dan siapakah yang memiliki cinta kasih lebih daripada para gembala? Tuhan Allah. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Menyatakan kasih yang tak terhingga. Yang tak dapat digantikan. Kasih yang spesial. Kasih yang terbaik diberikan bagi Tuhan. Maka saudara, pada saat kita melihat di sini, dia datang ke dalam dunia. Dialah kasih yang tak terhingga. Dialah kasih yang tak tergantikan. Dia datang menjadi satu-satunya yang Tuhan nyatakan di dalam kedaulatannya. Yang Tuhan nyatakan di dalam rencananya. Yang Tuhan nyatakan di dalam kelahiran Kristus yang misterius itu. Dinyatakannya sebagai satu-satunya jalan kita bebas dari dosa. Jalan kita hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Jalan kita kembali kepada hidup kekal. Kembali kepada Tuhan. Maka hari ini, saudara, pada saat kita akan menutup ibadah hari ini, mari kita memakai momen ini. Khususnya setiap kita yang merayakan Natal di era pandemik ini. Saudara, kesulitan yang saudara hadapi,
tantangan yang kita terima, semuanya mungkin mengecilkan iman dan menyatakan seakan-akan Tuhan, caramu yang misterius itu membuatku kehilangan pegangan untuk tetap percaya kepadamu. Maka hari ini, maukah saudara bersama-sama dengan saya berdoa dan memohon kepada Tuhan, Tuhan, kuatkan imanku. Era pandemik ini goncang imanku, tapi Tuhan kuatkan sekali lagi melalui kesempatan ini. Supaya saya sungguh-sungguh dapat dengan apa yang Tuhan nyatakan. Kami sungguh-sungguh dapat berserah dan percaya di dalam kedaulatan-Mu. Hanya Kristus satu-satunya jalan bagi saya untuk dapat melewati tantangan zaman ini. Mungkin saudara punya duka cita, mungkin saudara punya kelelahan, saudara punya akan hal-hal yang mencekik kita seakan-akan kita tidak bisa punya kehidupan yang normal, khususnya di era pandemik ini. Mari kita sama-sama kembali kepada Kristus yang lahir ke dalam dunia. Mari kita kembali kepada Natal yang sesungguhnya, yaitu Dia datang di dalam caranya yang mungkin tidak mengerti oleh kita, tapi Dia sungguh-sungguh adalah Juru Selamat. Dia sungguh-sungguh adalah satu-satunya misi penyelamat yang Tuhan kehendaki. Dan hanya Dia satu-satunya di dalam kedaulatannya. Namanya Yesus. Dialah yang membawa kita kembali kepada jalannya. Maka hari ini siapa yang berkata, Tuhan, saya mau kembali kepada jalan-Mu. Saya yang kurang iman ini. Saya kurang percaya ini. Saya yang kurang memiliki akan satu keyakinan yang kokoh di dalam Engkau. Hari ini Tuhan, dengarlah doaku. Kuatkan aku. Bawa aku dalam jalan-Mu. Dan pimpin aku. Lewati tahun 2020 ini. Dengan iman yang dibakar kembali oleh Tuhan. Di-refresh kembali oleh Tuhan. Dan dibangunkan kembali oleh Tuhan. Dihidupkan kembali. Di dalam kuasa Kristus. Maukah saudara berdoa dengan saya? Memohon ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita turun kepala kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, sekali lagi kami memohon kepada Engkau. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau kami seringkali kurang percaya akan Engkau. Ampunilah kami di era pandemik ini. Kami mungkin adalah orang-orang yang paling ciut hati, khususnya untuk beriman kepada Tuhan. Ampunilah kami kalau kami seringkali melakukan rasionalisasi teologi untuk menghujat Tuhan, maupun kami meninggalkan Tuhan. Kami seringkali tidak menganggap lagi pertemuan rohani menjadi penting. Kami seringkali tidak menganggap lagi gereja menjadi penting. Kami seringkali tidak menganggap akan satu pelayanan bersama menjadi penting. Karena mungkin kami merasa bahwa Tuhan, Engkau telah meninggalkan kami. Tapi justru melalui Natal 2020 ini, justru adalah satu masa di mana setiap kami disadarkan kembali bahwa kelahiran-Mu datang dalam dunia ini adalah sesuatu yang absolut dan harus terjadi. Karena tanpa Engkau lahir, kami tidak mungkin dibebaskan dari dosa. Kami tidak mungkin diampuni oleh Tuhan. Kami tidak mungkin selamat dan beroleh hidup kekal. Karena kelahiran-Mu hilang dari kami. Tapi kami bersyukur kepada Tuhan, kalau Engkau sungguh-sungguh lahir, dan kelahiran yang begitu susah untuk kami mengerti secara logika, tapi justru menyatakan bahwa tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan, dan itu sungguh-sungguh ada di dalam kehidupan kami, dan kami berterima kasih kepada Tuhan, karena kelahiran-Mu lah yang membongkar berdosanya kami, betapa nistanya kami, dan betapa kami adalah orang-orang yang membutuhkan juru selamat dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kelahiran-Mu lah yang membukakan misi penyelamatan bagi kami. Sehingga kami yang tidak layak ini, kami yang tidak beres ini, Tuhan masih mau untuk berikan jalan untuk kami kembali kepada Tuhan. Kami berterima kasih atas kedaulatan-Mu yang tidak dapat digugat
oleh siapapun orang yang paling tinggi di seluruh dunia. Karena kedaulatan-Mu lah yang memilih Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Meskipun banyak agama, meskipun banyak filsafat, meskipun banyak kepercayaan-kepercayaan, yang mana mereka mengangkat nabi-nabi mereka, tapi kami percaya semuanya tidak dapat dibandingkan dari nama yang Tuhan nyatakan di dalam kedaulatan-Mu, yaitu Kristus Yesus, Juru Selamat yang lahir ke dalam dunia, di Bethlehem, di Efrata. Dia lahir bagi engkau dan saya. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau terus mengingatkan kami bahwa percaya kepada Tuhan adalah sebuah anugerah terbesar. Dan semua bukan dengan kekuatan kami, tapi adalah karena Tuhan menyatakan anugerah itu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, atas kesempatan yang Tuhan berikan hari ini untuk kami bisa meresponi firman Tuhan. Dan biarlah segala kemuliaan kembali kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menjadikan hidup kami berarti di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman untuk kami di era pandemik ini. Dan biarlah segala kemuliaan kembali kepada tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera Tuhan hadir di bumi ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa. Berterima kasih kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih.